Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya makan sehat ala Rasulullah. Islam melarang umatnya agar tidak berlebihan dalam segala sesuatu, termasuk di dalamnya dalam urusan makan. Allah dan Rasulnya mengingatkan agar tidak makan dan minum dengan berlebihan. Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif bagi orang yang mengerjakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Baginda Rasulullah SAW membagi makanan yang masuk ke perut dengan memberikan 3 ruang pembagian untuk perut, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Jika porsi masing-masing berlebihan, maka terkadang seseorang akan merasakan sesak dalam bernafas karena porsi bernafas diisi oleh makanan dan minuman, sehingga seseorang akan sulit bernafas. Tidak enak dalam posisi apapun. Begitulah jika makan dan minum berlebihan. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengingatkan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, dan dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya. Adapun kedokteran baru tahu baru-baru ini. Akan tetapi jauh-jauh hari semenjak 1500 tahun yang lalu, Rasulullah SAW telah menginstruksikan hal ini kepada para sahabat. Jika dipikir dengan logika, dari mana baginda Rasulullah SAW tahu akan hal ini? Sedangkan beliau tidak ahli dalam ilmu kedokteran. Jawabannya dari mana lagi jika bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira siapa yang lebih hebat, Rasulullah atau para dokter zaman sekarang? Tentunya Rasulullah, karena beliau langsung diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau mengetahui berbagai macam hal, termasuk di dalamnya masalah dampak makan dan minum secara berlebihan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitabnya Fathul Bari, adapun yang dimaksud larangan terlalu kenyang adalah karena bisa membuat perut penuh dan menjadi berat untuk melaksanakan ibadah, serta membuat angkuh, bernafsu, banyak tidur, dan malas. Dan hukumnya bisa berubah dari yang awalnya makruh menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan, seperti membahayakan kesehatan. Lalu bagaimana jika dia sudah kenyang, kemudian ada tamu datang ke rumahnya? Jika dia tidak makan, maka tamu tersebut segan untuk makan. Jika dia berhenti makan, maka tamu tersebut juga berhenti makan. Apakah dia boleh melanjutkan makan walaupun dalam keadaan sudah kenyang? Syekh As-Safarani Al-Hambali rahimahullah berkata di dalam kitabnya Qida al-Bab fi Syarhi Manzumah al-Adab, apabila kedatangan tamu dan perutnya dalam keadaan sudah kenyang, akan tetapi tamunya belum kenyang, dan dia tahu bahwa ketika dia selesai makan, maka tamunya pun selesai makan, maka dalam hal ini tidak mengapa baginya makan terlalu kenyang, agar dia tidak termasuk golongan orang-orang yang buruk dalam memberi suguhan. Oleh sebab itu, jika seorang muslim makan dan minum, maka makan dan minumlah sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah, tidak berlebihan sehingga menjadikan badan susah untuk digerakkan dan susah bernafas. Kenyang yang dilarang adalah kenyang yang bisa membahayakan tubuh. Itu artinya kenyangnya sudah berlebihan. Adapun kenyang yang tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan mudarat, maka hal itu diperbolehkan selama tidak membahayakan kesehatan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di atas. Dan juga terlalu kenyang bisa menimbulkan rasa malas dan selalu ingin tidur, serta malas beribadah. Maka dari itu hendaknya mengisi perut secukupnya, bukan berlebihan. Sekali lagi, kenyang itu boleh, namun bukan kenyang yang berlebihan, sehingga bisa membahayakan kesehatan tubuhnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.